gini, pandanganmu tentang PMK itu jangan cuma kamu ibadah rutin tiap minggu yang datang mahasiswa. Kalau pandanganmu seperti itu ya PMK-mu tidak akan berdampak. Kalau PMK-mu tidak berdampak, tidak akan bisa mengubah hidup seseorang. Kalau tidak ada orang yang bisa diubah hidupnya dari PMK-mu ya orang akan datang dan pergi. Shalom kampus-kampus. Selamat datang di POKA. Pasti belum tahu nih POKA itu apa. POKA itu Podcast Campus Awakening. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya. Kenapa sih kita bikin podcast ini? Karena kita itu pengen nemenin kalian yang ada di rumah, yang lagi pandemi sekarang, yang bingung mau ngapain, bisa dengar podcast ini untuk membangun kerohanian kalian yang ada di rumah dan untuk berbagi sharing tentang firman Tuhan dan pelayanan-pelayanan kampus-kampus yang ada. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial nih dari kampus Indonesia Campus Awakening. Ya, Indonesia Campus Awakening, dan ada sebelah kanan saya ada Mas Odit. Ya. Shalom. Dan yang sebelah kiri saya ada Mbak Alvanisa, bisa dipanggil Mbak Fani. Ya. Ya. Shalom. Jadi kita mau sharing-sharing nih, Kak. Sebenarnya kalian udah saling kenal belum dong dari ini? Udah saling kenal belum ya? Ya karena kita kan tadi kan dibilang dari Indonesia Campus Awakening ya, otomatis kita saling kenal, ya kan Pak? Yes. Kita udah saling kenal. Berapa tahun Pak kita kenalnya? Ya kenal kamu udah sejak SD. Sejak ya? SD Wah, lama ternyata. banget ya. Ini fakta menarik. Jadi saya sama Odi itu teman SD ternyata ya. Iya. Ya kita kenal udah dari SD, tapi kita mulai saling pelayanan bareng itu waktu SMA karena saya sama Odi ini satu SMA di Solo. Yes. Terus kita melayani bareng di Jogja, melayani kampus-kampus di Jogja. Dan sekarang ya udah kita melayani di kampus Awakening bareng-bareng. Bertemunya bukan dari kampus, dari sekolah ini. Bukan. Ketemu pertama sih dari SD sih. Oh iya dari Tapi SD kalau ya. melayani bareng itu karena kita melayani di satu kota ya Pak ya, benar Iya. kan? Gitu. Terus kalau tanya asal kampusnya dulu tuh dari mana aja sih Kak? Kalau dari Mas Odit dari mana dulu? Saya dulu Lulusan mana? alumni UAJY Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2011. Masuk bareng juga sama Fani 2011 di Jogja. Sedangkan Fani di kampus. Saya lulusan UGM, Iya. angkatan 2011 juga. Terus ya itu sih. Wah berarti udah satu angkatan, sama-sama dari Solo ya? Sama-sama dari Iya. Solo, Iya. terus ke Jogja bareng-bareng. Ya. Betul. Sepertinya chemistry-nya emang ya. Wah, chemistry, banget, gini kimia. banget. Gini banget ya, bahkan dari SD udah ketemu ya. Iya. Nah, jadi gini Kak, sebenarnya kan kakak ini kan dari Indonesia Campus Awakening. Banyak nih yang tanya kayak gitu kan, banyak yang tanya dari teman-teman kampus itu banyak tanya sebenarnya Campus Awakening itu apa sih kayak gitu. Dan mulainya tuh dari tahun berapa, dimulainya tuh bagaimana kok bisa ada Indonesia Campus Awakening itu gimana? Mungkin Mas Odit mau jawab aja. Mbak Fani dulu aja. Oh Mbak Fani, ya. Oh ya, nanti mungkin saya jawab dulu ya sejarah singkatnya, tapi yang lebih banyak tahu mungkin Odit karena dulu dia yang dapat kata Campus Awakening dan lain sebagainya. Tapi awal mulanya dulu sebenarnya saya bertobat istilahnya lahir baru, kenal Tuhan secara pribadi itu waktu tahun 2010. Nah, waktu tahun 2010 ini saya masih SMA waktu itu, saya satu SMA sama Odit. Saya mulai belajar untuk berdoa sekolah. Waktu itu saya belajar berdoa sekolah, belajar istilahnya mengambil bagian untuk mengerjakan amanat agung, belajar untuk memiliki hati buat teman-teman sekolah, waktu itu punya hati buat kota, punya hati buat bangsa. Itu waktu saya bertobat di tahun 2010. Tapi saya cuma punya waktu 1 tahun untuk saya mengerjakan sekolah saya karena tahun 2011 itu saya lulus, dan ketika saya lulus puji Tuhan saya keterima di Jogja di salah satu kampusnya di UGM ya. Saya masuk ke UGM di tahun 2011 dan di tahun 2011 ini adalah awal mula saya secara pribadi itu melayani kampus-kampus. Jadi waktu tahun 2011 waktu itu saya ingat banget saya dan juga ada beberapa teman dari Solo itu kayak satu rombongan besar gitu ya, istilahnya bedol desa Jadi gitu. kalau berdua ini cuma
kayak perwakilan aja. Iya, sebenarnya ada yang lain banyak ya? sekali ya teman-teman kita yang sama-sama pelayanan kampus di tahun itu ada banyak sekali gitu. Nanti boleh di shout out ya Pak Odit ya, boleh di shout out nama-namanya. Tapi waktu itu kita sama-sama anak dari Solo, bahkan nggak cuma dari Solo aja sih. Ada beberapa teman kita satu persekutuan waktu SMA dan kita kuliah sama-sama di Jogja dan disitulah awal mula kita mulai melayani kampus-kampus dan di tahun 2012 itu kita merintis persekutuan antar denominasi. Jadi kita merintis persekutuan antar kampus, antar PMK, antar gereja dan waktu itu tahun 2012 itu pertama kali kita ibadah di Jogja di satu wilayah namanya Timoho dan waktu itu namanya belum Campus Awakening tapi namanya masih Firehouse Timoho. Nah, di situlah ya FH Timoho dan disitulah pertama kali cikal bakal awal mula asal usul Campus Awakening itu dimulai dari persekutuan antar denominasi kampus-kampus di tahun 2012. Mungkin Odit bisa jelasin gimana nih awal mula dapet kata Campus Awakening. Iya, jadi sama tadi 2011 saya juga masuk di Atmajaya. Mungkin saya satu-satunya orang pertama yang masuk di Jogja waktu itu karena yang lain masih milih SNMPTN dan lain sebagainya. Aku nggak ikut SNMPTN pas itu, jadi keterima di Atma, terus langsung aja masuk di Atmajaya. Kemudian ada tadi beberapa nama itu ada kita dari mayoritas satu SMA bahkan dari SMA satu SMA di Solo dulu Rockris juga. Saya juga dulu Kesingkatannya apa? Kerohanian Kristen. Oh, iya. Kerohanian Kristen. Mas Daniel nggak ikut Rockris dulu. Belum. Kalau SMA. saya kan dari Kalimantan, belum tahu nama Rockris itu. Kalau kita ya cuma persekutuan okumene kayak gitu namanya. Oh, namanya Persekutuan Oikumene. Iya. Ya, jadi dulu saya juga ketua Rockris, terus ada beberapa teman, ada Edgar, dulu dia ngerintis di Klaten juga, ada Victor, ada Dimiar dari SMA, yang lain ada siapa lagi ya? Ada Meida, ada Bobby. Ada Ayu dari Purwodadi tapi dulu Tuhan bawa kita ke Jogja dan akhirnya itu 2011 kita masih satu Firehouse Jogja dan di tahun 2012 kita memutuskan untuk split, jadi ada Firehouse Kampus Timoho, ada Firehouse yang melayani sekolah-sekolah khusus Firehouse Tugu dan setelah itu 2012 berjalan 1 tahun kita Firehouse Timoho, akhirnya di tahun 2013 ulang tahun Eva Timoho. Saya berdoa sama Tuhan ulang tahun Eva karena saya ketua Eva Timoho waktu itu. Saya berdoa Tuhan 1 tahun ulang tahun Tuhan pengen ngomong apa untuk kita persekutuan Eva Timoho itu, Oikumene antar kampus itu. Kemudian Tuhan kasih satu nama yaitu Campus Awakening. Tuhan kasih satu tema, pada waktu itu masih jadi tema, mungkin nanti bisa ditampilkan ada foto di rooftop dengan tema Campus Awakening seperti itu. Jadi tema ibadah itu. Tema ibadah awalnya. Awalnya tema ibadah. Awalnya tema ibadah. Jadi waktu berdoa nggak tahu dikasih kata itu, kalimat itu, Campus Awakening. Jadi tema ibadah ulang tahun yang pertama Campus Awakening. Ya awalnya seperti itu. Berarti namanya ini sebelum Campus Awakening ini berarti Firehouse yang ibadah dan dapat pesan tentang Campus Awakening gitu. Betul. Ya? Oh begitu. Berarti kalau saya tadi dengar cerita-cerita nih ada teman-teman yang lainnya itu yang ke Jogja itu berarti dari Solo juga ya? Dari Solo juga. Berarti awalnya emang dari Solo ya, dari sekolah itu ya? Mayoritas kami dari Firehouse dari Solo karena memang kita lahir waktu SMA ya. Kita bertobat Fani 2010 waktu SMA, saya waktu SMP 2008. Tapi setelah itu saya melayani Tuhan di SMA, jadi ketua Rockris itu tadi, kemudian kenal Firehouse waktu SMA. Karena memang di Solo persekutuan Firehouse Tuhan pakai secara luar biasa waktu tahun-tahun itu 2009 2010. Kemudian dari Firehouse itu memang mayoritas lulus kuliah kita ke Jogja dan memang ya itu tadi Fani ngomong bedol desa di Jogja gitu.
Oh gitu ya. Memang awalnya kita lahir dari Fire Generation, pergerakan sekolah sebenarnya. Pergerakan sekolah SMP, SMA gitu. Terus dari perpindahan dari nama Firehouse tuh ke Campus Awakening tuh kapan sih? Itu 2015. Jadi waktu Fani mungkin mau cerita. Itu adalah cerita yang lumayan emosional mungkin kenapa untuk sih? Fani. Maksudnya kenapa kok bisa berubah nama? Ya. Itu kenapa sih Kak? Jadi tadi tak ulangi tahun 2013 ulang tahun. Kemudian setahun berikutnya 2014 Kita ada Campus Awakening Conference. betul. Jadi kita berdoa lagi Firehouse Timoho ini apalagi Tuhan yang Tuhan mau setahun berikutnya Tuhan suruh bikin conference. Kemudian kita bikin Campus Awakening Conference, kita undang Pastor Abraham Matthew ya pada Bisa waktu cerita itu dikit Campus dari Awakening Singapura. Conference itu gimana gitu? Campus Awakening Conference itu kita ngundang PMK yang ada untuk memperlengkapi secara rohani. Karena memang Antar PMK ya berarti ya? antar PMK. Antar PMK. Karena kita memang nangkepnya memperlengkapi secara rohani. Memang waktu itu memang kita pergerakan rohani, pergerakan api kan, Fire Generation. Kemudian 2014 CAC Campus Awakening Conference di Jogja juga. Tempatnya di Jogja. Sekitar berapa ya yang datang ya, Van? 200-an. 200 ya. 200-an. Kemudian habis itu 2015 berkembanglah persekutuan kita ini. Jadi karena berkembang ada tahu-tahu ada cerita unik nih. Ada cerita unik itu di Semarang. Jadi di Semarang itu ada satu anak dimension mungkin ya nggak apa-apa ya. Namanya Yosia dan kebetulan hari ini waktu kita shoot dia ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun Kak Yosia. Happy birthday Yosia. Jadi pada waktu itu mereka juga nangkep, tahu-tahu anak-anak Semarang itu nangkep ngadain ibadah sama kayak CAC. Cuma bedanya Campus Awakening Conference itu 3 hari 2 malam, tapi mereka nangkep ada satu ibadah gabungan antar PMK di Semarang, PMK di Semarang diundang pada waktu itu dan waktu mereka berdoa, mereka juga nangkep kata Campus Awakening juga. Jadi mereka pakai tema Campus Awakening itu juga untuk ibadah gabungan di Semarang. Jadi keinget yang 2013 itu ya? Ya itu. Dan kemudian kita dihubungi tanpa apa ya, nggak ngerti gitu. Saya tanya juga mereka juga sebelumnya kita belum kenal pada waktu itu dan Fani ya pada waktu itu yang maju ya yang hubungi kenalan sama Yosia, sama Tessa dan lain sebagainya. Akhirnya 2015 itu mungkin ya ibadahnya Semarang. 2015 itu ada ibadah di Semarang, kemudian bola itu bergulir sendiri di Solo, tahu-tahu juga ngadain ibadah Campus Awakening diisi pada waktu itu. Terus di Salatiga juga ngadain. Terus akhirnya karena berkembang kita melihat di kota-kota ada orang yang rindu untuk dimuridkan dan untuk bertumbuh bersama secara rohani. Jadi kita berdoa dan kita memutuskan untuk Istilahnya mengubah nama-nama Firehouse yang melayani anak-anak kampus itu dengan Campus Awakening supaya orang-orang yang ada di dalam Firehouse kampus ini bisa lebih kita muridkan dengan pesan-pesan khusus tentang kampus-kampus seperti itu. Dan sebenarnya kalau bisa saya simpulkan, kalau kita ngomong soal asal mula, asal usul Indonesia Campus Awakening, sebenarnya Campus Awakening itu sendiri adalah visi yang awalnya tuh kita tangkap, kita bersama-sama menangkap api yang dari Tuhan untuk kita melayani kampus-kampus yang dimulai pada tahun 2012 dan bersyukur gitu ternyata enggak cuma kita ya, ternyata ada beberapa orang yang pada akhirnya itu ngeklik dengan kita, connect dengan kita karena menangkap kerinduan hati yang sama untuk melihat kampus-kampus dipulihkan dan dimenangkan untuk Tuhan, seperti itu. Nah kalau tadi Mbak Fani bicara tentang visi ya, kita juga pengen tahu nih visi dan misinya Campus Awakening itu apa aja sih? Mungkin dari Pak Mas Adit. Ya karena itu tadi kita base-nya itu hubungan, relation. Kita bukan organisasi. Kita beda dengan yang lain karena kita itu nggak punya ADART, kita nggak punya syarat-syarat untuk gabung jadi
jadi kampus awakening nggak ada ngumpulin KTP apalah, bukan, nggak seperti itu. Jadi kita visinya adalah membangun keluarga antar PMK, membangun keluarga antar umat Kristen yang punya dampak bagi universitas, yang punya dampak di kampusnya, sehingga kita bisa jadi keluarga aja. Jadi keluarga itu gimana ya, saat kampus lain membutuhkan, kampus yang lain harus siap nih untuk membantu, yang kuat harus menanggung yang lemah, seperti itu. Jadi ya keluarga ya itu berhubungan satu dengan yang lain, terkoneksi satu dengan yang lain. Bebannya PMKA menjadi bebannya PMKB, keberhasilan PMKA menjadi keberhasilan PMKB, dan itu kalau bisa jalan dengan baik tanpa suatu kepentingan, itu hal yang kita rindukan. Itu menjadi hal yang luar biasa. Visi kita seperti itu. Misinya seperti apa? Ya misinya untuk mencapai visi ya kita ada pemuritan, kita ada kunjungan visit PMK. Karena memang ada PMK yang enggak punya bapak secara rohani. Enggak ada PMK yang kita sendiri kaget padahal kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita ya melakukan apa yang Tuhan suruh, atau orang-orang ngomong, ada PMK yang ngomong, Kak terima kasih selama ini kami bergumul untuk ada bapak rohani yang menaungi kami dan seterusnya. Karena memang CA ini dipanggil dari awal untuk membangkitkan PMK yang mati sebenarnya. Oh, jadi Indonesia Campus Awakening atau bisa dibilang Campus Awakening ini juga pernah ya, maksudnya dari kampus yang nggak ada PMK-nya disupport kayak gitu? Ada, kita support. Memang kita misi kita untuk mencapai keluarga itu memang kita mensupport PMK yang bahkan belum ada. Karena kampus-kampus besar mayoritas di Indonesia sudah ada, yaitu tadilah ngomong bapak rohani lah, yang memberi makan, memberi pertumbuhan, ngasih arahan. Tapi kampus-kampus kecil siapa yang mau mengerjakan? Siapa yang mau melayani? Ya kita masuk di sana memang seperti itu. Jadi sebelum podcast ini kan saya lihat-lihat di Instagram tuh ada Indonesia Campus Awakening, dan saya lihat tuh ada pre-power testimony itu dari mana sih dapatnya dan gimana, apa ya? Kalau artinya mungkin kita tahu ya pre-power testimony, tapi meaning-nya itu apa? Pre kan berdoa. Power tuh punya kuasa gitu kan, dan testimoni itu bersaksi. Tapi kita mau tahu lebih dalam, kok kakak-kakak ini dapat pesan itu tuh bagaimana, dan apa sih sebenarnya pesan lebih dalamnya itu tentang tiga hal itu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal pre-power testimony itu adalah kerinduan yang termanifestasikan dalam nilai-nilai tersebut. Jadi kalau saya bisa bilang pre-power testimony itu nilai yang kita di sini anak-anak kampus Awakening, bahkan kita rindukan untuk mahasiswa di luar kampus Awakening, semua mahasiswa Kristen gitu ya. Kita rindu mereka menjadi mahasiswa yang berdoa, jadi mahasiswa yang berkuasa, dan jadi mahasiswa yang bersaksi dimanapun mereka berada. Jadi itu salah satu bentuk kerinduan kita. Kalau tadi Odit bilang soal visi dan misinya ya, visi dan misinya kan Odit tadi udah cerita banyak soal kita itu lebih banyak berjejaring, kita lebih banyak untuk menguatkan PMK yang mungkin masih lemah, masih butuh bapak, masih kurang secara teknis ataupun secara kerohanian, butuh disupport gitu. Kita visinya memang ke sana, kita tujuannya memang ke sana. Nah, untuk mencapai tujuan ini diperlukan mahasiswa-mahasiswa yang mengerjakan tiga hal ini, dan jadi mahasiswa yang berdoa, mahasiswa yang berkuasa, dan mahasiswa yang bersaksi. Karena kalau kita percaya itu seperti ini ya, misalnya kita percaya bahwa dalam firman Tuhan juga doa orang benar itu kan besar kuasanya, amin ya. Dulu waktu kita pertama kali melayani di kampus Awakening, bahkan saya pun dulu waktu pertama kali melayani di sekolah, saya bertobat pertama kali, itu hal pertama yang diajarkan oleh mentor saya, oleh bapak-bapak rohani saya adalah bagaimana saya berdoa, mengubah keadaan itu dengan doa. Jadi orang pertama yang saya doakan dulu pertama kali itu keluarga saya otomatis. Saya mulai belajar dari kelompok terkecil yang terdekat dengan hidup saya waktu itu keluarga. Saya berdoa untuk keluarga. Tapi ternyata
istilahnya gini, hati Tuhan itu kan besar, lebar, luas, luar biasa ya istilahnya ya. Tuhan itu dalam hati Tuhan itu bangsa-bangsa juga ada dalam hatinya Tuhan. Orang-orang berdosa pun ada dalam hatinya Tuhan. Kampus-kampus di Indonesia, di dunia juga dalam hatinya Tuhan. Artinya kalau kita mau jadi pribadi yang seperti Yesus, kita kan diajari untuk memikul salib, menyangkal diri seperti itu kan. Ya kita harus melihat Yesus itu sebagai teladan. Kita harus punya dong hatinya Tuhan yang besar itu juga di dalam hati kita. Dan kalau Yesus saja itu bisa berdoa bahkan untuk orang yang berdosa, yang dia nggak kenal, dia bisa mengasihi begitu rupa, juga mahasiswa harus seperti itu. Artinya mahasiswa juga harus berdoa untuk mereka. Jadi yang pertama ini pray, itu seperti itu. Jadi mahasiswa harus jadi orang benar yang berdoa untuk sesamanya. Nggak cuma berdoa untuk dirinya sendiri, tapi berdoa untuk sesamanya. Berdoa untuk kampusnya, berdoa untuk bangsanya, berdoa untuk kotanya, berdoa untuk keluarganya. Dia harus jadi mahasiswa yang berdoa. Dan yang kedua, itu mahasiswa yang berkuasa. Ya, kita semua tahu kita dipanggil untuk jadi anak-anak Allah ya. Yang namanya anak-anak Allah itu baca di Kisah Rasul, di tanganmu itu ada kuasa. Jadi itu yang kami imani. Satu kali kita pernah ngadain ibadah Firehouse waktu itu ya, ibadah kampus weekend yang ada di Jogja. Waktu itu pesan-pesan yang ada di tahun itu, lupa saya tahun berapa, 2012-2013 ya. 2012-an, 2013 waktu itu Tuhan berpesan untuk Fire Generation secara terkhusus untuk kita itu memanifestasikan mujizat. Miracle is usual, jadi mujizat itu jadi hal yang biasa. Nah, kita juga rindu untuk kita sama-sama membangkitkan mahasiswa itu enggak cuma yang berdoa saja, tapi juga bisa memanifestasikan doanya ini dalam bentuk kuasa. Kuasanya ini bisa macam-macam, enggak cuma kuasa mujizat. Artinya ketika kamu berdoa untuk yang sakit, sama seperti apa yang kita lakukan di tahun 2012-2013, itu luar biasa sekali. Jadi ada satu orang anak datang ke persekutuan kita ya di Firehouse Timoho waktu itu, dia matanya itu tuh sakit. Waktu itu kornea matanya rusak atau gimana, pokoknya dia sakit mata. Dan waktu itu kita sangat mengimani bahwa oke, kita dipanggil jadi mahasiswa yang berkuasa. Di tanganmu ada kuasa. Tuhan memberikan kita kuasa anak-anak Allah. Dan waktu itu kita berdoa untuk anak itu, bersyukur puji Tuhan, ini semua kemuliaan untuk nama Tuhan. Anak ini tuh sembuh. Didoakan bukan oleh pastor siapa, ya sebutlah nama pastor-pastor yang punya kuasa untuk menyembuhkan, enggak, tapi didoakan oleh kita-kita yang bahkan tidak dilihat, enggak kenal orang namanya anak-anak Firehouse waktu itu tuh enggak ada yang itu kenal anak gitu. Kampus semua ya itu. Ya, anak kampus, karena itu waktu itu lagi ibadah kampus seperti itu. Kita berdoa untuk anak itu dan puji Tuhan sembuh. Artinya apa? Tuhan itu kalau ngasih kuasa ke anak-anaknya tuh enggak milih-milih. Enggak milih dia pendeta, enggak milih dia anaknya pendeta, enggak milih dia orang besar, enggak. Tapi setiap orang yang menerima Tuhan, kita percaya sama Tuhan, itu kita dipanggil jadi anak-anak Allah. Dan kalau kita anak-anak Allah, di tanganmu itu ada kuasa. Nah, kita rindu juga membangkitkan mahasiswa yang power ini, punya power luar biasa. Dan yang ketiga, tadi pray, power, testimony. Nah, setelah kita berdoa, kita memanifestasikan kuasa, ini juga enggak boleh lupa, yaitu mahasiswa yang bersaksi. Kita rindu sekali ya, mahasiswa Kristen di sini jadi mahasiswa yang dalam tanda kutip cerewet. Tapi cerewetnya tuh bukan cerewet dalam konotasi yang negatif ya, enggak. Tapi cerewet untuk ngomong tentang Yesus buat temen-temennya. Kita pengen mahasiswa Kristen di sini itu bersaksi tentang Tuhan dimanapun mereka berada. Tidak cuma lewat hidup mereka, tapi lewat mulut mereka, dengan kesaksian mereka gitu. Ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Ironisnya ya, mahasiswa-mahasiswa Kristen yang rasa-rasanya itu kok suaranya dibungkam ketika dia masuk ke kampus gitu. Iya kan, mahasiswa Kristen jadi aku tak ndak usah rohani aja, takut ndak punya teman gitu misal. Aku tak ndak usah cerita tentang Yesus, nanti temanku nggak nolak aku dan lain sebagainya. Harusnya tidak seperti itu. Amanat agung itu kita kerjakan bersama-sama untuk membuat semua bangsa jadi muridnya Tuhan. Ya artinya apa? Artinya kita pun dipanggil untuk bersaksi. Ya, kita dipanggil untuk menyatakan kuasa Tuhan, kita dipanggil untuk kita menyaksikan, mewartakan Yesus dimanapun kita berada, termasuk di kampus gitu, termasuk di kampus. Kenapa saya highlight ini kampus ini jadi apa ya? Jadi ya highlight kita hari ini, namanya juga podcast Kampus Awakening ya. Itu karena ya ini banyak sekali ironisnya ya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang dulu itu mungkin ketika SMA, wah dia kenal Tuhan luar biasa, dia melayani. Tapi ketika masuk ke kampus, dia kenal dengan banyak konsep-konsep hidup yang lain. Dia kenal dengan teman-temannya yang lain yang membawa dia semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya apa? Jadi melempem. Jadi pribadi yang tidak lagi punya kuasa, jadi pribadi yang tidak lagi mau bersaksi. Nah itu kan ironis. Nah
kita nggak ingin itu terjadi. Indonesia Campus Awakening nggak pengen mahasiswa itu jadi mahasiswa yang melempem seperti itu, nggak mau. Tapi kita mau mahasiswa itu jadi mahasiswa yang berdoa, mahasiswa yang berkuasa, dan mahasiswa yang bersaksi. Jadi 3 hal ini istilahnya kerinduan hati kita, ini nilai-nilai yang anak-anak Campus Awakening itu harus punya gitu. Bahkan kita rindukan semua mahasiswa Kristen di Indonesia ini punya kerinduan untuk berdoa, berkuasa, dan juga melayani, seperti itu. Dan Saya mau nambah sedikit dan masalah nilai masalah berkuasa. Tadi yang di highlight Fani adalah tentang melakukan mujizat. ya betul. Tetapi ada lagi yang namanya kuasa hikmat seperti itu. Jadi memang anak-anak mahasiswa Kristen itu harus berbeda dengan mahasiswa yang lain. Karena satu statement satu teman itu ngomong sama saya seperti ini. Teman ini juga kurang ajar, teman kuliah saya, teman kampus. Dia itu sering manggil saya dengan ejaan pastor lah, pester. Kampus saya kan kampus swasta ya, kampus Katolik. Jadi on the way jadi pastor ya. Amin. ya kalau Tuhan suruh. Oke. Tapi banyak Katolik kan di sana, jadi banyak teman-teman Katolik, banyak dari luar pulau juga dari Atmajaya itu. Satu hari itu teman saya itu bingung, teman saya itu nanya sama saya, dia kalau masalah kuliah, saya teknik sipil ya, ini baru ngambil S2 teologi, Tuhan tikungannya tuh tajam. Dia tuh tanya, kamu kok bisa ngerti banyak hal di pelajaran teknik sipil, tetapi aku lihat hidupmu pelayanan terus kayak gitu. Sampai satu titik terakhir itu yang teman-teman saya agak heran atau jengkel atau seperti apa waktu saya, ya ini kesaksian juga saya bawa, bukan untuk kesombongan, sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu saya sidang proposal. Kenapa ini Mbak Fani? Enggak. Saya ingat ceritanya. Boleh dilanjutkan dulu, Adit, boleh. Dilanjutkan. Sidang bukan proposal, sorry, bahkan sidang skripsi. Bahkan sidang skripsi itu pendadaran. Iya. Bahasanya kita di Jawa itu pendadaran. Di luar pulau juga pendadaran bukan ya? Bukan kelihatannya ya. Kurang tahu saya. Ya, di Jawa itu. Oh iya. Sanata Dharma Jogja. Itu waktu pendadaran itu teman-teman saya itu kaget. Pendadaran saya itu ujian skripsi sidang saya itu cuma 17 menit. Banyak orang yang sampai 30 menit, mayoritas 30 menit up lah, 30 menit di atas lah, 1 jam dibantai. Banyak yang cerita pasti keluar dari sidang dibantai lah gini-gini. Dan belum sampai di situ, anehnya setelah saya keluar saya dapat A dan tanpa revisi sama sekali. Saya sampai tanya sama dosen penguji saya, ada 3, saya nggak bawa kulkas, by the way nggak bawa TV, nggak bawa untuk sogokan, nggak bawa sama sekali apapun. Tapi sneakers nggak bawa apa-apa. Tapi waktu itu saya sampai tanya, Pak ini nggak ada revisi Pak, nggak ada titik koma Pak, nggak ada. Wow. Saya yakin itu salah satu kuasa hikmat yang Tuhan beri. Tapi jangan salah, jangan terus jadi orang yang ekstrim kiri yang oh Tuhan udah kasih kuasa nggak dikerjakan, bukan. Di balik sidang skripsi itu ada bayar harga yang saya lakukan. Saya waktu itu ngerjakan skripsi sambil kerja, jam 8 pagi sampai jam 5 sore saya bekerja, saya mandi, pulang jam 7 sampai jam 9, 10 malam saya selalu di depan laptop setiap hari. Setiap hari, entah itu hari Minggu juga. Enggak nge-game ya itu ya? No. Waktu itu belum ada belum game. ada. Belum ada ya? Mobile Legends belum ada waktu itu. PUBG apalagi. Terus saya selalu mengerjakan skripsi, saya selalu berdoa untuk skripsi saya, Tuhan tolong dan lain sebagainya. Dan akhirnya itu yang namanya kuasa juga. Salah satunya Tuhan beri hikmat kepada kita mahasiswa Kristen untuk create something, membuat sesuatu, karena Tuhan kita juga creator. Dia Allah yang membuat sesuatu. So jadi itu tadi 3 nilai yang Mbak Fani sudah terangkan, ada visi, ada misi, ada nilai-nilai kita sebagai Campus Awakening, keluarga Indonesia Campus Awakening. Dan tadi saya dengar ceritanya kan, emang dari Solo, benar-benar berarti angkatan Mbak Fani dan Mas Odi ini benar-benar merintis ya, merintis dari nol ya, layanan kampus. Bisa dikatakan seperti itu. Nah pertanyaan, jadi kayak ada pertanyaan nih dari teman-teman kampus yang nitip ke saya kayak gitu kan, sebenarnya
gimana toh cara merintis itu, gimana toh maksudnya memulai sesuatu, merintis itu bagaimana, harus gimana, harus memulainya tuh bagaimana, karena teman-teman tuh pada bingung kayak gitu kan, bingung aku mau merintis PMK itu bagaimana, aku mau merintis misalnya mau merintis doa kampus itu gimana, takut nggak ada orang, takut bagaimana kayak gitu loh. Jadi siapa mau cerita? Kayaknya Mbak Odit deh. Asodit. Soalnya Odit dulu juga mungkin bisa berbagi Iya, pengalamannya bukan di kebetulan, PMK. Tuhan memang taruh di situ. Dulu nggak hanya di Jogja sih, FH kampus ada di Solo juga ya, ada di Iya. Kentingan pada waktu itu. Ya kita memang benar-benar merintis di angkatan kita karena memang Tuhan kasih itu. Sebenarnya cara ngerintis gimana? Kalau setiap semua orang yang tanya saya selalu jawab just do it. Lakukan saja. Caranya supaya bisa naik sepeda gimana? Ya kamu naiklah sepeda. Caranya bisa renang, ya masuklah dalam kolam renang. Kamu mau belajar renang pakai teori nggak bisa dong. Yang pertama tulis habis itu pasti bisa renang, nggak bisa. Caranya merintis PMK ya kamu datang ke kampus, kamu kumpulkan orang, ajak orang beribadah di kampus, minta izin kalau diusir, karena ada banyak cerita juga yang PMK yang dapat agak perlakuan nggak enak di kampus, nggak boleh ibadah lah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada banyak cerita teman-teman yang berjuang di sana, mungkin di poka-poka berikutnya, episode berikutnya nanti bisa diundang teman-teman di PMK yang berjuang merintis PMK. 2011 saya masuk di Atma, pada waktu itu PMK Oikumene Atma Jaya belum ada waktu itu. Jadi udah ada kakak tingkat beberapa 1-2, ada Kak Siska, Kak Magrit, Kak Teguh pada waktu itu, tapi PMK belum berjalan Rutin gitu ya? belum berjalan rutin. Saya masuk 2011, akhirnya kami yang dari Solo, nama-nama yang tadi saya sebutkan juga, kami juga memutuskan karena Tuhan tempatkan kita di kota Jogja di PMK, jadi kita harus mengusahakan juga kesejahteraan di sana. Kita juga memutuskan untuk ikut gabung merintis PMK Oikumene Atma Jaya pada waktu itu. Ada beberapa orang juga, ada Wisdom, ada Catur, ada banyak orang lah, anak-anak Atma Jaya pasti tahu. Dan kemudian saya hanya melakukan apa yang Tuhan suruh, here and obey. Kalau memang Tuhan suruh untuk merintis ya pada waktu itu lakukan. Kami melakukan doa kampus setiap pagi, bahkan kampus kami itu ada empat gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4. Setiap hari kami bagi, Senin di gedung 1, Selasa di gedung 2, Rabu di gedung 3 dan seterusnya. Sampai kemudian kita ngadakan retreat, kita berjuang sendiri uangnya dan lain sebagainya. Habis itu ada retreat dan terbentuklah PMK Oikumene UAJ dengan beberapa orang, tentunya bukan hanya saya, beberapa orang yang ikut berjuang juga untuk merintis PMK di situ. Cuma kalau tanya gimana caranya merintis, ya lakukan. Kalau Tuhan taruh apapun lah, mungkin Daniel juga Tuhan taruh hatinya untuk training center atau apapun itu, lakukan. Just do it aja sih caranya ngerintis. Terus ya. ada nggak sih pengalaman dari Mas Odit ini, dari merintis, pengalaman yang nggak enak atau yang sukacitanya itu pas ini loh, aku kemarin pas apa ya, maksudnya pas yang pas downnya tuh di sini, atau pas ngalamin nggak enaknya tuh pas ini, atau yang pas ini tuh aku merasakan wah akhirnya ini bisa terjadi juga, itu pas ada nggak? Ya pasti ada, namanya segala sesuatu itu pasti ada seneng, ada nggak senengnya. Momennya apa itu? Pasti. Jadi namanya merintis segala sesuatu itu salah satu kendalanya itu adalah di manajemen people, mengatur orang. Ya kebetulan Tuhan kasih saya hati untuk ada di situ juga, salah satunya bagaimana merintis juga persekutuan Eva Timoho tadi kan juga yang saya didik orang, bagaimana mendidik satu orang membayar harga saja itu juga setengah mati gitu kan. Ada anak yang tahu-tahu nggak mood, tahu-tahu marah, tahu-tahu ya namanya orang beda dengan komputer, dengan barang. Kalau komputer kita ngomong A, dia lakukan A, B dengan B, dia lakukan B. Tapi ya itu paling sedihnya di situ saat ada lihat orang yang nggak bisa ngerti apa yang kita ajarkan, memang nggak melihat
nggak melihat sampai situ, ya udah mau kayak gimana lagi. Tapi kalau masalah bayar harga yang lain, yaitu bukan menjadi kesedihan sih bagi saya. Misal bayar harga uang, tenaga, ya itu memang harus. Bukan Berarti suatu. nggak terlepas dari bayar harga ya? Iya pasti ada, pasti ada di situ. Cuma bukan suatu kesedihan. Terus kalau senengnya ya otomatis senengnya lihat orang-orang itu bisa ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, itu nggak bisa terbayar lagi. Ya saya juga, ini sambil sharing ya saya, maksudnya di PMK saya pun benar-benar pas saya datang ke PMK itu cuma 3 orang kayak gitu kan, cuma 3 orang juga termasuk saya dan pengkhotbahnya kayak gitu kan, sama ketuanya kayak gitu. Jadi bener sih katanya Mas Odit itu bahwa emang namanya merintis tuh nggak ada yang mudah kayak gitu kan. Bener-bener kalau bisa dibilang tuh kayak apa ya, kayak seorang ibu yang mau melahirkan anak kayak gitu, sakit kayak gitu kan. Tapi di balik itu ketika anak itu lahir tuh rasanya seneng sekali kayak gitu kan. Ketika ada satu teman yang udah lulus dan apa ya, dari lulus dan keluar dari kampus tuh udah ngerti bawa kasih Tuhan ke pulaunya, karena tempat saya itu PMK-nya kan dari pendidikan kayak gitu kan, dan banyak tuh dari luar pulau. Jadi mereka setelah lulus balik lagi ke pulau mereka. Jadi ya senangnya di situ ketika mereka pulang mengajar tuh bukan cuma mengajar tapi mengajar dengan kasih Tuhan. Jadi itu sih ya kalau saya senangnya ya. Kalau saya tuh senangnya di situ ketika mereka lulus bukan cuma datang ke kampus untuk belajar aja, tapi membawa kasih Tuhan, mengerti kasih Tuhan di Jogja, di kampus saya juga kayak gitu. Nah sebenarnya ini juga sih pentingnya PMK ya, maksudnya pentingnya persekutuan mahasiswa Kristen untuk kampus-kampus itu dibangkitkan. Karena tadi benar apa yang dibilang sama Daniel, bahwa ketika mahasiswa Kristen itu nantinya itu bisa dimuridkan, ditangkap benar-benar sama PMK-nya, ya dia lulus akan jadi orang yang mengerti hati Tuhan, dia melanjutkan kehidupan, melanjutkan mungkin ke marketplace, tempat kerja, ataupun balik ke pulaunya masing-masing, dia udah bawa bekal dulu nih. Dan itu juga yang sebenarnya jadi kerinduan kita bersama ketika kita melayani kampus ya. Pasti nggak cuma jadi kerinduan Indonesia Campus Awakening ya, tapi juga persekutuan-persekutuan yang melayani kampus yang lain. Nah, itulah gitu yang jadi kerinduan kita bersama. Jadi supaya mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya jadi mahasiswa yang sekedar mereka kuliah pulang saja ya, dan mereka jadi mahasiswa pinter cum laude, nggak cuma sampai situ saja ternyata. Tapi ketika mahasiswa ini berkuliah, dia jadi mahasiswa yang excellent, dia jadi mahasiswa yang jadi berkat, dia jadi mahasiswa yang pinter, nggak cuma pinter tapi juga ngerti hati Tuhan. Nah itulah luar biasa gitu. Itu jadi kerinduan kita bersama juga. Ya, nambahin lagi. Kembali ke pertanyaan yang tadi, masalah visi misi. Salah satunya untuk menggapai visinya itu menjadi keluarga, kita misinya itu juga ada di pemuritan. Pemuritan itu adalah hal yang penting juga. Muritin apa sih? Muritin nilai-nilai tadi, pray power testimony. Juga kita di semester akhir, kayak Daniel nih udah semester akhir kan. Habis ini mau kemana? Kita juga ada pemuritan yang namanya Seven Mountains, yang namanya 7 pintu. Bagaimana ya itulah kita bersyukurnya itu kita sudah bergerak itu dari 2010, sudah 10 tahun kan, hampir 10 tahun. Kita sekarang sudah ada banyak orang-orang yang mengerjakan bagian-bagiannya, ada di pertanian, ada orang yang bergerak di hukum, ada orang juga yang bergerak di kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal explore aja apa yang Tuhan mau bagi kehidupan si mahasiswa ini, kemudian mengarahkan mentoring ya sebaiknya seperti ini. Tetapi kembali lagi keputusan ada di tangan anak kan, dia mau seperti apa. Tidak pernah ada paksaan di kita selama ini, cuma yaitu Seven Mountain inilah ahlinya sebenarnya Mbak Fani. Kalau untuk merilis orang untuk seperti itu. Nah, jadi pertanyaan juga nih Kak, dari teman-teman kampus-kampus PMK, maksudnya kenapa sih ada CA padahal di luar sana tuh juga ada persekutuan yang lain juga yang bergerak untuk kampus, yang mereka juga ya bisa dibilang kerinduannya juga kampus-kampus PMK juga lah. Kenapa ada CA juga ini kayak gitu loh? CA ini ada juga itu kenapa? Ya. Kenapa orang jual ayam bakar kalau udah ada ayam goreng?
ayam kremes sebenarnya. Kenapa harus ada mie tit gitu ya, saya sebut merek gitu. Kalau sebenarnya udah ada mie yang lain juga. Kenapa harus ada merek sabun cuci A, sabun cuci B, sabun cuci C, D dan lain sebagainya. Bisa relate, bisa enggak apa yang saya omongkan. Cuma jawaban gampangnya ada 2 jawaban nih, jawaban gampang dan jawaban ribet. Jawaban gampangnya karena kita disuruh Tuhan. Kenapa harus ada banyak gereja juga? Kenapa enggak semua gereja jadi satu aja lah? Dan faktanya sekarang semua gereja kosong. Karena ada COVID-19 ini. Karena Tuhan memang suruh setiap anggota tubuh Kristusnya itu untuk menjadi bagian-bagian yang berbeda. Firman Tuhan ngomong ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut. Dan semua punya fungsinya masing-masing. Tidak bisa tangan itu untuk berjalan. Bisa sih, cuma tidak pas pada tempatnya, akan kotor dan lain sebagainya. Nggak bisa kita makan pakai mata, jelas nggak bisa kalau itu. Makan pasti masuknya lewat mulut. Ada, ya saya mention aja, mungkin ya berharap bisa ditonton, bisa ngobrol bareng nanti suatu saat di podcast. Ada organisasi GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Mereka dipakai Tuhan luar biasa di bidang politik. Mereka di politik memang Tuhan pakai secara luar biasa hari ini. Kalau ngomong gerakan persekutuan atau organisasi mahasiswa Kristen yang di politik luar biasa hari ini GMKI. Ngomong ada LPMI, mereka juga dipakai secara luar biasa sama Tuhan. Ada JPMKI. Dan semuanya itu mahasiswa ya? Dan semuanya melayani itu mahasiswa, melayani mahasiswa. Ada Perkantas juga yang melayani mahasiswa juga. Salahkah itu? Enggak salah. Apakah itu jelek? Malah saya justru nonton lebih bagus. Bayangin tubuh semua perut. Wah, tubuh saya jelek banget, Mas. Ya. Saya sudah membayangkan. Jangan dibayangkan. Karena bagian tubuh saya yang paling jelek perut itu. Oh iya. Cuma saya menjadi agak bagus karena saya punya hidung yang besar atau begitu juga dengan tubuh Kristus yang ada. Ada yang kalau semua hanya satu mungkin tidak cukup kuat untuk mengerjakan Indonesia. Betul. Karena Indonesia itu gede banget. Negara kita ini negara yang sangat besar, luas, terpisah dengan laut dan lain sebagainya. Dan kita perlu satu dengan yang lain sih. Bagi saya sedih saat ada satu organisasi atau satu lembaga atau satu persekutuan atau satu keluarga. Kalau kita kan nyebutnya kita keluarga. Indonesia Campus Awakening ini bukan lembaga, bukan organisasi, bukan persekutuan, tapi kita keluarga yang mempermasalahkan keluarga yang lain. Ada kakak lebih lahir dahulu dong, ini persekutuan ya GMKI dan lain sebagainya. Tapi kalau ada adik lahir dan dia marah dengan adiknya, berarti ada hati yang salah di kakaknya. Saya seorang kakak sebenarnya. Saya anak pertama, saya punya adik kedua. Saya ingat waktu kecil saya itu juga iri sama adik saya. Waktu adik saya lahir. Dan ternyata ya itu wajar, dan ternyata mungkin juga itu yang dirasakan oleh keluarga yang lain. Saat ada orang yang lebih dipakai Tuhan mungkin, atau ada organisasi atau lembaga yang lain yang hadir di tempat itu, dan ya saya cuma bisa berdoa sih. Saya cuma bisa berdoa kalau saya secara pribadi, Indonesia Campus Awakening ini nggak ada apa-apanya. Maksudnya kalau suatu hari Tuhan suruh bubarkan ya dibubarkan. Ini tuh bukan segalanya. Bahkan kalau suatu hari nanti ada orang yang dipakai Tuhan atau organisasi yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan pre-power testimony, nilainya sama, saya udah kasih kerjakan, nggak apa-apa. Saya malah seneng gitu.
Saya malah seneng ada yang lain, dan malah saya berharap kita bisa ngobrol bareng, kita bisa ketemu, kita bisa saling gandeng tangan untuk mengerjakan itu tadi. Generasi yang butuh mentor, butuh bapak di sana. Kita benar-benar masuk di kampus-kampus yang mayoritas Indonesia Campus Awakening ini ada di kampus-kampus yang maaf nggak terkenal, kampus-kampus yang nggak punya PMK. Di Solo ya nanti bisa di list lah, ada kampus-kampus yang kita nggak terkenal dan kita ada di sana. Ada ya kalau saya mention nanti sakit hati ya. Cuma di Jogja, di Palangkaraya, kita udah ada juga di Surabaya, kampus-kampus yang kecil sebenarnya nggak terkenal. Jadi seperti itu bedanya, yaitu Tuhan kasih mandat kita untuk mentoring ke kampus-kampus yang membutuhkan, memang menjadi bapak bagi mahasiswa yang ada di kampus-kampus yang belum terlayani sebenarnya. Jadi kalau ada teman-teman mungkin semua yang menyaksikan YouTube ini, Poka yang masih mempermasalahkan atau menanyakan kenapa harus ada sih, kenapa nggak gabung sama yang lain aja yang udah ada, ya Tuhan yang suruh. Jadi saya mohon maaf sekali juga mewakili Indonesia Campus Awakening kalau saudara marah atau sakit hati, tapi ya saya nggak berani membubarkan ini gitu kan, biarkan Tuhan saja. Dan ya saya berharap kita malah bisa bergandeng tangan bareng-bareng mengerjakan. Van. Dan sebenarnya juga seperti ini sih, kalau tadi Odit bilang soal bagaimana tubuh Kristus, jadi tubuh itu kan terdiri dari banyak anggota. Jadi bisa dikatakan biasanya kan perumpamaan itu dipakai untuk gereja, tapi itu juga bisa dipakai untuk konteks kita saat ini ketika kita bicara soal pergerakan kampus gitu. Anggota-anggota yang ada di dalam tubuh itu tuh punya bagian masing-masing. Sama seperti tadi Odit yang Odit bilang ya, mata untuk melihat, tangan mungkin untuk memegang ini, terus mulut untuk makan dan lain sebagainya. Dan setiap anggota ini benar-benar punya tugas atau bagian yang spesifik sesuai dengan Tuhan itu panggil apa, sesuai dengan bagian apa yang harus dikerjakan sama anggota tersebut gitu. Dan saya pun juga istilahnya saya kenal dengan beberapa leader-leader atau istilahnya penatua-penatua dari pergerakan-pergerakan kampus, dan memang mereka dipanggil untuk satu tujuan spesifik. Ada yang dipanggil khusus untuk penginjilan, ada yang dipanggil untuk masuk ke pemerintahan, ada yang dipanggil khusus untuk melayani kesehatan katakanlah, ada juga ternyata persekutuan yang seperti itu. Dan hari ini kalau mungkin teman-teman di sini menanyakan ya, kamu ini bedanya apa ya? Ya kita dipanggil untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan mereka. Di sini nggak ada, mungkin jarang ya anak-anak mahasiswa yang dinaungi oleh Campus Awakening ini, jarang mungkin yang mahasiswa politik kecuali saya gitu. Jadi kita nggak mungkin nih kalau mengerjakan politik nanti malah salah sasaran gitu ya kan. Sedangkan ada orang lain, ada anggota tubuh lain yang ternyata ini lebih diperlengkapi gitu sama Tuhan untuk mengerjakan bagian yang ini. Ya biarkan mereka yang mengerjakan, kita support. Seperti itu. Biarlah mereka mengerjakan, kita support. Dan hari ini memang Indonesia Campus Awakening ini sama seperti apa yang dibilang sama Odit. Dari dulu memang kita dipanggil untuk memuridkan PMK sebenarnya. Kita dipanggil untuk membantu PMK. Kita dipanggil untuk melihat istilahnya kampus-kampus yang bahkan belum terlayani yang ada di Jogja. Bahkan kampus-kampus, saya pernah ke sebuah kampus yang yang maaf gitu ya, tapi cuma terdiri dari satu rumah tok gitu, satu komplek aja, tapi itu tuh kampus gitu, sekolah tinggi di daerah jalan mau arah ke Bantul sana ya. Saya pernah ke sana, datang cuma nanya gitu, ini ada PMK-nya enggak? Ternyata belum ada. Yuk kita bantu untuk merintis gitu. Karena kita percaya bahwa PMK itu kan rumahnya mahasiswa ya. Jadi PMK itu rumah mahasiswa Kristen supaya mereka itu ada di tempat yang aman ketika mereka ada di kampus gitu. Jadi itu yang jadi kerinduan kita. Jadi kalau ditanya bedanya apa ya, mungkin kita dipanggil untuk part yang berbeda. Kita dipanggil untuk mengerjakan hal yang berbeda dengan pergerakan-pergerakan yang lain. Ya, bukan berarti kita itu beda terus aku nggak maulah ke sana atau ini biarin CA sendiri eksklusif. Justru tidak seperti itu. Kita sangat menghargai, kita sangat menghormati, dan hari ini mungkin saya mewakili teman-teman dari Campus Awakening juga berterima kasih untuk bapak-bapak rohani, berterima kasih untuk teman-teman
persekutuan mahasiswa, pelayanan mahasiswa yang sampai dengan hari ini masih setia mengerjakan kampus gitu. Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Mungkin kalian sudah lulus dari jadi mahasiswa dulu, udah lulus, udah bekerja, tapi hati kalian masih di kampus-kampus. Saya mengucapkan terima kasih dan ayo kita berjuang bersama, ayo kita bergandengan tangan bersama-sama untuk kerajaan Tuhan itu turun melawat setiap kampus-kampus yang ada di Indonesia. Seperti itu sih. Ya, nambahin sedikit lagi ada cerita juga. Ada satu kampus di Solo juga yang pada waktu itu belum ada PMK-nya dan kita dari kampus Awakening membantu mementori hidup satu anak sebenarnya. Satu anak ini rindu banget pengen ada PMK di kampusnya. Kita berdoa untuk dia, kita support dan akhirnya hari ini PMK itu ada, bahkan sudah bisa mandiri. Kita senang banget dan kita malah lepas. Istilahnya dirilis ya gitu. Kita bukan, kebanyakan orang mungkin berpikir setelah itu Indonesia Campus Awakening itu menaungi semua harus dari Campus Awakening. No, enggak. Kita enggak taking something or taking everything dari PMK. Uang apa lagi? kita enggak akan mengambil apapun dari PMK karena kita juga mensupport PMK itu bisa berdiri sendiri, malahan seperti itu. Kalau memang sebuah PMK sudah bisa berdiri sendiri, ya puji Tuhan, tugas kita selesai dan kita malah membantu yang lain. Di luar pulau masih banyak. Di luar pulau masih banyak kampus-kampus yang butuh sebenarnya untuk dibantu, justru malahan. Di Kalimantan, di Papua, dan pertanyaan saya mungkin ini juga bisa jadi challenge untuk teman-teman yang nonton ini. Mau nggak kita bayar sendiri, bayar harga sendiri? Sebenarnya April ini kita sudah punya schedule. Untuk itu kita tuh ke Kalimantan. Ke Palangka. Ada PMK yang ada di Kalimantan itu butuh banget dibantu, di training, dilatih, apapun lah. Tapi karena ada COVID-19 ini membuat kita tidak bisa ke sana dan ditanya terus tiketnya ya bayar sendiri. Kita cari sendiri semuanya. Makan kita cari sendiri. Jadi yaitu menerangkan lagi, menegaskan lagi bahwa kita tidak mengambil apapun dari PMK. Kita tidak menaungi, kita hanya membantu yang mau dibantu. Banyak orang yang nggak bisa sebenarnya, tapi nggak mau dibantu juga. Banyak orang yang seperti itu juga sombong. Jadi yaitu, ya itulah. Iya. Dan mungkin kapan-kapan di Poka selanjutnya mungkin ya kita bisa bareng-bareng berjejaring sama persekutuan-persekutuan mahasiswa yang lain ya, siapa tahu boleh, ya. boleh. Bisa diundang sama Daniel lagi hostnya kan ya? Ya. Tapi ada host yang lain juga. Oh gitu. Iya, untuk kita sama-sama mungkin ngobrolin soal perkembangan pergerakan mahasiswa atau PMK gitu mungkin akan sangat bagus. Nah, jadi kan saya di Jogja nih, dan di Jogja ini banyak sekali yang dari luar pulau, termasuk saya juga kayak gitu kan. Dan kebanyakan pemikiran mahasiswa nih, PMK ini cuma ibadah, sekedar ibadah. Padahal tadi katanya Mbak Fani, katanya Mas Odit bahwa PMK ini kalau benar-benar kita perjuangkan, bahkan itu bisa dampaknya luar biasa ke Indonesia kayak gitu kan. Ketika tadi merintis dari nol, tapi ketika udah mereka lulus itu membawa pembangunan ke pendidikan, ke sosial, kemanapun kayak gitu loh. Dan jadi ada mahasiswa, pemikiran mahasiswa itu bahwa PMK ini ya cuma sekedar ibadah. Jadi ya udah menyepelekan aja. Apa sih bedanya sama ibadah hari Minggu, sama-sama ibadah kayak gitu kan. Dan jadi ya udah ketika di PMK-nya di kampusnya itu nggak ada PMK, ya udah aku tetap ibadah di gereja kayak gitu kan. Padahal tadi bilangnya Mas Odit sama Mbak Fani bahwa setiap tubuh itu ada bagiannya masing-masing kayak gitu loh. Ketika gereja ini punya bagiannya di A, ada yang belum bisa disentuh sama PMK. Nah, itu yang seharusnya PMK yang bisa sentuh, yang bisa kerjakan. Jadi ya ini untuk kita semua yang mendengar sih ya, bahwa PMK itu punya peran yang berbeda dengan gereja juga. Karena gereja ada panggilannya sendiri yang itu yang mereka harus kerjakan, dan juga PMK ada panggilannya sendiri yang PMK harus kerjakan, yang nggak bisa disentuh sama yang lain juga
yang PMK pun bisa menyentuh itu kayak gitu loh. Iya. Jadi cuma pengen nyampaikan itu aja sih, pengen sharing kayak gitu kan, pengen sharing bahwa Quotes dari Daniel ini ya pesan bahwa sponsor. jangan karena kebanyakan mahasiswa itu yaudahlah PMK cuma sekedar ibadah, padahal kalau kita tadi gali-gali ternyata PMK ini berdampaknya luar biasa kayak gitu loh. Harus. Jadi itu juga sih sebenarnya yang harus dirubah dari mindset bahkan pengurus PMK ya, kalau hari ini ada teman-teman pengurus PMK yang nonton ya. Jadi PMK-mu itu gini, pandanganmu tentang PMK itu jangan cuma kamu ibadah rutin tiap minggu yang datang mahasiswa. Kalau pandanganmu seperti itu ya PMK-mu tidak akan berdampak. Kalau PMK-mu tidak berdampak, tidak akan bisa mengubah hidup seseorang. Kalau tidak ada orang yang bisa diubah hidupnya dari PMK-mu ya orang akan datang dan pergi. Biasa aja, ibadah nggak ada sesuatu yang berubah. Nah, yang harus diubah dari mindset para mahasiswa di sini, teman-teman pengurus di sini harus mulai menanamkan di dalam hatimu bahwa guys, PMK itu tuh rumah yang aman untuk mahasiswa Kristen tinggali selama mereka jadi mahasiswa. Kalau teman-teman lihat ya sekarang, kita tuh sebenarnya sedang dalam tanda kutip rebutan jiwa. Rebutan jiwanya itu bukan sama gereja bahkan mungkin ya, tapi rebutan jiwanya itu sama teman-temanmu itu ada teman-teman gengnya yang suka ngajain satu orang anak ini itu pergi clubbing. Ada satu orang, ada mungkin geng yang lain yang suka ngajain temanmu ini ngerokok, temanmu ini minum dan lain sebagainya. Nah, PMK di sini harus jadi rumah yang aman. Tidak hanya mengajarkan kebenaran, tapi di sana kita bisa merasakan kasih Tuhan. Di sana kita bisa merasakan kekeluargaan. Di sana kita bisa merasakan satu sama lain ini saling melengkapi, saling mencukupi kebutuhan. Nah, itulah yang harus PMK ambil bagian tuh di situ. Jadi jadilah rumah yang aman di kampus dimanapun kau ada seperti Bener itu. sih, setuju sih bahwa karena banyak yang mikirnya ngurusnya ibadahnya gimana ya? Iya. Ngurusnya secara teknis kayak gitu ya. Sebenarnya bukan cuma itu kayak gitu bener ya. Odi tadi bilang kan salah satu yang terpenting untuk pelayanan mahasiswa itu apa? Managing people, manajemen orangnya. Jadi bagaimana kita mengerti hidup satu orang demi satu orang yang lain. Nah, itu yang terpenting dan memuridkan itu seperti itu. Kita bicara soal amanat agung itu seperti itu. Jadikan semua bangsa murid ya. Ya artinya kita harus jadi guru, jadi bapak supaya anak ini tuh enggak cuma jadi mahasiswa yang biasa tapi jadi murid Yesus gitu. Itu sih dan itu juga bukan murid kita sih. bukan murid kita, murid Yesus. Ya, pesan sponsor juga ya. Lanjut. Ya, jadi dari kesimpulannya tadi maksudnya bahwa kita PMK ini bukan dominan aja mengurus secara teknisnya, ya itu juga perlu diurus juga. Harus. Cara harus training gitar juga, harus training belajar untuk mimpin pujian kayak gitu juga nggak apa-apa diurus. Tapi jangan lupa yang paling penting itu kita melahirkan orangnya ya tadi Mbak ya. Betul. Bahwa itu yang terpenting karena ketika kita mendampingi orang tersebut di fase berkuliahnya itu akan terasa aman ketika di kampusnya kayak gitu ya. Dan dasarnya kasih. Jadi Hubungan dasarnya kasih. tidak mengharap balik, tidak mengharap imbalan apapun. Setelah anak itu lulus ya kita seneng banget gitu loh. Senengnya itu lebih dari uang 10 juta, lebih dari uang 100 juta. Jadi memang dasarnya kasih yang murni untuk generasi ini. Betul. Melayani generasi harus punya kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Oke, untuk kita udah ngobrol lama banget kayaknya ya. Enggak tahu Nggak kerasa ya. ya, ini yang terakhir nih sebenarnya apa aja sih yang sudah dilakukan sama Indonesia Campus Awakening sampai sekarang dari 2010 merintis dari Firehouse terus berubah jadi Campus Awakening sampai sekarang 2020 ini apa aja sih yang sudah Indonesia Campus Awakening dikerjakan untuk kampus-kampus yang ada? Belum mengerjakan apa-apa. Karena PR-nya masih banyak banget. Iya. Masih ada Papua, masih ada Sulawesi, masih ada bahkan kampus-kampus di luar negeri juga. Makanya kita kasih nama Indonesia Campus Awakening Iya. karena imannya itu nama Indonesia itu bisa ganti sama yang lain nih. Hatinya tuh hari itu semakin ditarik sama Tuhan sampai ke teman-teman yang lain. Kalau ngomong yang dikerjain apa ya belum banyak. Kita padahal sudah 9 tahun, 2012 8 tahun. Tapi masih belum mengerjakan apa-apa sih. Paling
kita itu tadi, kita dampingi PMK yang belum ada sampai ada, kita mentoring, kita jalin hubungan satu dengan yang lain. Cara memperlengkapi salah satu juga ada Campus Awakening Conference. Kita beberapa kali ada di Jogja, di Salatiga kita juga ada, teman-teman UKSW bergerak di sana, ada di Semarang, Campus Awakening Conference di Semarang juga. Jadi ya paling itu ya apa ya Van? Ya itu sih, paling itu sama apa ya, kalau kita bicara soal apa yang sudah dikerjakan, mungkin teman-teman di sini berharapnya jawabannya soal jadwal ibadahnya kapan sih Kak, gitu kali ya. Terus ini gatheringnya kapan sih dan lain sebagainya. Sebenarnya karena COVID ini mungkin ya, biasanya memang tetap kita di setiap kota, ada di Solo, ada di Jogja, ada di Semarang, itu kita rutin tiap minggu itu kita ngadain kumpul bareng. Di sana kita ibadah bareng, tapi ibadahnya juga kita memperlengkapi orang-orang apa ya, orang-orang yang memang ada di dalam Campus Awakening, kita muridkan, kita ada ibadah setiap minggunya gitu. Tapi terhenti karena COVID ini ya, semuanya sedang ada di rumah masing-masing. Kita juga sebenarnya rutin mengadakan gathering ya, gathering secara online. Kampus worship gathering secara online. Biasanya itu per wilayah karena kita melihat memang kebutuhan tiap wilayah itu kan berbeda-beda ya. Mungkin pesan Tuhan untuk kampus-kampus di Kalimantan tuh beda dengan yang di Jogja, dengan yang di Solo, seperti itu. Jadi kita biasanya gatheringnya per wilayah. Terus apa lagi ya? Ya udah ada di Kalimantan, yang baru fresh kado Tuhan untuk menghibur kesedihan corona ini. Berapa teman-teman di Kalimantan, Palangka, Samarinda, Balikpapan, kapan hari join kita ada Campus Worship Gathering di sana. Paling itu aja, dan kita nggak pernah ngitung sih apa aja yang kita lakukan. Karena ya yang dilakukan Tuhan ke kita itu lebih gede. Kita belum kasih nyawa, jujur kita masih belum ada apa-apanya. Iya, jadi harapannya juga mungkin setelah ini mungkin juga lebih banyak kampus-kampus sendiri yang memang kalau digerakkan untuk ngumpulin teman-teman PMK sendiri ya, kita sangat bersyukur gitu ya. Maksudnya ini jadi sukacita kita juga gitu. Kalau teman-teman di Salatiga mungkin atau di Semarang, Mbak aku rindu nih, mungkin setelah dengar, oh ternyata aku juga harus punya hati nih buat kampus-kampus, terus tiba-tiba digerakkan untuk mengumpulkan teman-teman dari kotanya gitu. Kita sangat bersyukur gitu. Justru kita apa ya istilahnya, kita akan support, kita akan turut bersukacita ya, karena sukacita kalian juga sukacita kita bersama. Betul. Itu surga bersukacita juga gitu. Kita support lah apapun yang kita bisa, kita akan support material, waktu, material bangunan, keuangan, waktu, apapun selama kita bisa. Dan kalau Jawa sih sudah banyak ya gerakan. Saya sangat berharap teman-teman yang nonton juga punya hati untuk pulau-pulau yang lain, untuk PMK-PMK yang ada di pulau-pulau yang lain yang memang benar-benar secara nyata itu membutuhkan bantuan kita. Kalau PMK-PMK yang ada di Jawa sih mayoritas sudah berkumpul, sudah punya jejaring, sudah punya jaringan dan lain sebagainya. Jadi itu aja sih, dan nggak perlu Campus Awakening itu di depan, nama CA itu nggak ada apa-apanya. Nama PMK kalian kalau kalian mau ya silakan, kita akan support. UKSW lah apalah, kalau kalian mau mengumpulkan, mari kita sebagai keluarga mengumpulkan anak-anak Tuhan bersama. Ini yang terakhir lagi nih. Terakhir terus. Ini banyak sekali. Di pandemi COVID ini, minta dari Mas Odit sama Mbak Fani kasih satu pesan aja untuk PM. Kan banyak ya pesan, cuma punya satu pesan aja lah dari hati Mas Odit untuk PMK supaya yang dari Kalimantan juga dengar, yang dari luar pulau juga dengar. Apa sih pesan dari Mas Odit untuk PMK dan pesan? Ini harus ada hubungannya sama COVID atau yang lain? Terserah. Oke. Kalau ada hubungannya sama COVID, saya cuma mau bilang di rumah aja gitu loh. Iya, betul. Terserah aja. Ya. Okay. Siapa dulu? Odit dulu. Ya kalau saya jangan lupa sama Tuhan ya. Justru COVID ini seharusnya bikin kita tambah deket sama Tuhan, seharusnya loh. Seharusnya. Ini bikin kita tambah deket sama Tuhan. Tapi saya sangat ya sedih kalau teman-teman yang ada di rumah justru malah menjauh dari Tuhan, karena mungkin itu tadi ketergantungan dengan rutinitas beribadah. Jadi ibadah jadi rutinitas. Kalau kita ibadah ya kita akan kuat.
Kalau kita Minggu di gereja atau Selasa, Kamis di PMK, UKK kita akan kuat. Bukan itu. Tapi Tuhan lagi ajarkan kita benar-benar bergantung penuh secara pribadi sama Tuhan. Jadi ya tetap di rumah aja bersama Tuhan Yesus. Kalau saya itu. Jadi harusnya tambah sadar 7 kali 24 jam Tuhan itu ada sama kita. Oke, luar biasa. Kalau saya pesan saya ini aja sih, ini semua kan mahasiswa ya, mayoritas yang akan menonton itu tuh mahasiswa yang saya tahu semuanya generasi milenial, kita semua tech savvy, kita semua paham teknologi, jadi itu bukan menjadi alasan untuk kamu tidak terkoneksi dengan saudara seimanmu. Yep. Saya tahu ada banyak PMK yang ketika COVID ini tuh vakum ya, benar. Yep. Banyak PMK yang pada akhirnya tuh, ya udahlah nggak ketemu sama teman-teman gitu, terus akhirnya tidak ibadah PMK dan pemuritannya terhenti dan lain sebagainya. Sedangkan ya padahal ya ada banyak anak-anakmu di luar sana, teman-temanmu PMK itu yang mungkin justru ketika mereka di rumah mereka butuh dikuatkan. Banyak anak-anak PMK yang mungkin nggak tahu harus ngapain, nggak tahu mereka cara bersaat teduh seperti apa. Nah, teman-teman di sini terutama pengurus PMK ya, jangan jadikan COVID ini, jangan jadikan kita di rumah aja ini itu jauh dari Tuhan dan jauh dari saudara seimanmu gitu. Kita harus tetap yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat gitu. Yang kuat harus menanggung yang lemah. Jadi ini waktunya di masa the new normal ini waktunya untuk kita saling membantu satu sama lain. Tidak cuma dari hal yang jasmani, tapi juga dari hal yang rohani. Mulai hubungi setelah nonton ini ya, saudara harus mulai hubungi teman-teman PM kamu, harus mulai hubungi anak-anak rohanimu, tanya kabar mereka, tanya apa yang perlu dibantu dan cukupkan kebutuhan mereka. Itu aja sih. Ya. Makasih untuk Mas Odit dan Mbak Sama-sama. Fani. Next time bisa datang lagi ya ke podcast kita. Ya, ini. tetap hostnya tetap Daniel Nanti ya. ada lagi juga. Saya mau ya tetap Daniel hostnya ini. Iya. Nanti Isa diatur lagi. Oke, Karena oke. banyak sekali ya, masih banyak lagi yang perlu didengar kayak gitu kan. iya. Dari cerita-cerita Mas Odit dan Mbak Fani ini kayak gitu kan. Jadi podcast hari ini Poka ya, Poka. Ya, Poka. Podcast Campus Awakening hari ini kita tutup dulu. Tuhan Yesus memberkati. See you again. God bless you. See you. Ada yang ketinggalan nih. Nantikan video Poka selanjutnya di channel YouTube Indonesia Campus Awakening. Jangan lupa komen, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Jangan lupa juga follow IG-nya yaitu @Indonesia Campus Awakening. Tuhan Yesus memberkati.